Shalom, saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali saya hari ini bisa berada di tengah-tengah Jemaat Victory Life Community dalam ibadah raya hari Minggu ini. Saya percaya walaupun kita jauh secara tubuh, tetapi kita semua bersatu di dalam roh. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa agar Engkau memberkati firman yang akan saya sampaikan hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap perkataan saya dan semua telinga yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, hari ini kita akan belajar tentang Rut, cerita yang sangat baik yang telah Engkau berikan kepada kami dalam Alkitab. Biarlah firman hari ini yang dapat kami dengar dapat memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan tema dari reputasi Tuhan sebagai Raja part 22. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana akibat mengambil keputusan yang salah. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengharapkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Karena itu, sebagai orang yang mempunyai iman kepada Tuhan, kita harus mengharapkan hal-hal yang baik. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa pemberian yang baik itu datang daripada Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sebagai Raja, reputasinya itu ditentukan oleh bagaimana kehidupan anak-anaknya dalam segala aspek. Bukan saja satu, tetapi semua aspek. Maka dari itu sebagai Raja, Tuhan tidak akan mau membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya sebagai orang-orang tua yang sedang mendengarkan saya pagi hari ini, pasti orang-orang tua mau kalau anak-anak mereka itu sukses dalam studi, dalam pekerjaan, dalam mendapatkan pasangan hidup. Dan tentunya saja bukan saja membahagiakan keluarga orang tua, tapi semua kerabat-kerabat yang ada di sekitar mereka. Saya juga sebagai anak tahu kalau orang tua saya mau saya untuk sukses. Dan kalau saya sukses, saya membahagiakan bukan saja orang tua, tetapi seluruh keluarga besar saya dan seluruh teman-teman dekat saya. Dan sebagai orang muda, kita juga mau sukses dalam karir kita, dalam hubungan kita, dan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun seringkali apa yang kita alami tidak seperti apa yang kita inginkan. Inilah tantangan dalam mengikuti Tuhan. Seperti Rut mengikuti Naomi, tantangannya itu banyak sekali. Tetapi Tuhan selalu setia dalam janjinya. Tuhan tidak membeli orang. Dia mau semua anak-anaknya sukses dan mendapat hal-hal yang baik dari Dia. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Rut, Naomi, dan Boas. Rut pasal 3 berbicara tentang prinsip bijak dan pedoman yang baik untuk kita bisa berperan dalam menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita tahu bahwa semua rancangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah rancangan yang baik dan penuh harapan. Tetapi kita sebagai manusia dan sebagai orang percaya, kita punya tugas dan kita harus berperan di dalam menggenapi rencana-rencana baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena itu hari ini kita akan belajar 4 poin bagaimana kita dapat
berperan untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena saya tahu dan saya percaya Tuhan sudah mempunyai hal-hal yang baik bagi kita. Tapi sebagai orang percaya kita juga harus berperan. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan adalah bijak dalam rencana kita. Coba kita semua katakan, bijak dalam rencana kita. Kita lihat dalam Rut pasal 2. Berakhir di mana hasil panen gandum sudah akan berakhir. Dan Rut masih bersama Naomi. Harapan kita akan Rut dan Boas agak sedikit bergeser. Karena tidak ada apa-apa lagi di pasal 2. Tetapi lihat, Naomi tidak tinggal diam. Dia membuat rencana. Untuk bijak dalam rencana kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Hal pertama adalah kita harus memiliki alasan yang baik untuk bertindak. Coba kita bilang bersama-sama, memiliki alasan yang baik untuk bertindak. Mari kita baca bersama-sama Rut 3 ayat 1-2. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan." Jadi Naomi menyusun rencana untuk memenuhi kebutuhan Rut. Rencananya dia itu adalah tulus dan nyata untuk Rut bisa mempunyai keamanan. Dan juga Naomi tahu bahwa keluarganya dari suaminya Naomi harus menebus Rut dan Naomi. Sudah kita lihat di Rut pasal 2 ayat 20 minggu lalu. Dan Naomi Naomi menghargai culture-nya keluarga suaminya dia, maka dari itu dia mau supaya Boas bisa menebus Rut dan Naomi. Jadi Naomi punya alasan yang jelas untuk bertindak. Hal yang kedua untuk kita dapat bijak dalam rencana kita adalah memiliki strategi yang baik untuk diterapkan. Mari kita baca dalam Rut pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat yang keempat, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat yang kelima, lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan aku lakukan. Kalau kita baca baik-baik, ada 5 langkah yang Naomi sudah rencanakan ke Rut. Yang pertama adalah mandilah dan beruraplah. Yang kedua, pakailah pakaian bagusmu. Dan ketiga, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu atau kepada Boas sebelum ia selesai makan dan minum. Yang keempat, rencana Naomi adalah jika Boas tertidur, haruslah Rut perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian Rut datang dekat. Yang kelima, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Dan Rut taat sepenuhnya akan semua rencana Naomi. Walaupun pastinya tentunya agak sedikit berat bagi Rut untuk melakukan hal itu, karena itu bukan hal yang gampang untuk lakukan. Tetapi Naomi taat karena dia sudah berharap kepada Tuhan dan dia akan melakukan bagiannya. Untuk memiliki strategi yang baik, kita harus niat, dan niat kita tuh harus jelas. Di dalam Rut pasal 3 ayat 6,
Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan lakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat yang ketujuh, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkipkanlah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada orang yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, jangan takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saat yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Rencananya sudah ditata, waktu bertindak telah tiba. Namun ada cara yang benar atau salah untuk melakukan bahkan hal yang benar. Maksud saya dari ini adalah untuk melakukan sesuatu yang benar, cara kita bisa benar dan cara kita bisa salah. Walaupun cara kita salah untuk hal yang benar, tetap itu salah karena cara kita salah. Walaupun tujuannya kita adalah untuk hal yang baik, tetap saja salah. Makanya kita harus punya niat yang jelas. Seperti Rut punya niat yang jelas untuk pergi ke Boas dan tidur di bawah kaki Boas, karena niatnya Rut itu untuk mengatakan kepada Boas, hamba tolong melindungi hambamu ini dengan menebus kami. Jelas, sangat jelas dalam Alkitab tujuan dan niatnya Rut. Makanya di sini kita harus perhatikan baik-baik cara kita bertindak. Jangan sampai kita menyesal karena kita pikir, saya mau melakukan hal yang baik, tetapi mungkin cara kita tuh salah untuk melakukan hal yang baik. Makanya hal-hal yang baik tidak terjadi kepada kita. Tetapi Rut dia tahu bahwa niatnya jelas. Makanya Rut mendapat kemurahan dari Boas. Jadi kita harus selalu mengejar tujuan yang benar dan sarana yang benar untuk tujuan tersebut. Jadi bukan saja tujuan, tetapi sarana kita, tindakan kita tuh juga harus benar. Poin yang kedua adalah, jadi kalau poin pertama adalah bijak dalam rencana kita. Untuk bijak dalam rencana kita harus memiliki alasan yang baik untuk bertindak, dan kita harus memiliki strategi yang baik untuk diterapkan. Dan untuk memiliki strategi yang baik untuk diterapkan, seperti Naomi sudah punya strategi buat Rut, niat kita juga harus jelas, dan niat kita tuh harus baik. Untuk melakukan hal yang baik, niat kita juga harus baik. Jangan niat kita jahat untuk tujuannya baik, itu tidak bisa. Jadi dua-duanya harus baik, seperti Rut. Dia tahu niatnya, dia pergi, dia tidur di bawah kaki Boas. Dia tidak lakukan apa-apa karena dia tahu niatnya untuk meminta Boas untuk menebus mereka. Poin yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang transparan atau terbuka. Mari kita lihat di dalam Rut 3 ayat 6-9. Kita sudah baca tadi. Ayat 6 itu Rut mengikuti apa yang Naomi perintahkan. Dia transparan, dia tidak melakukan apa yang Naomi tidak katakan. Rut transparan karena Rut mengikuti apa yang Naomi katakan. Dan ayat 7, Rut melihat, menunggu,
lalu bertindak. Dia tidak bertindak, lihat lalu tunggu. Mungkin kalau kita baca ayat 6-11 itu, tindakan dan pendekatan Rut itu tidak biasa. Tetapi dia sangat jelas, dia sangat jujur, dan dia sangat transparan dalam apa yang dia minta. Mungkin kita pikir tindakan dan pelakukannya dia itu tidak biasa, tetapi kalau kita lihat baik-baik, Rut dia tidak berbuat apa yang tidak diperintahkan Naomi. Dia pergi, dia melihat, dia menunggu, dan lalu dia bertindak. Dan dia sangat transparan dan jujur dengan apa yang dia mau. Maka dari itu kita bisa mengatakan bahwa Rut adalah orang yang berintegritas. Untuk menjadi orang yang transparan dan terbuka, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Tanpa integritas kita tidak bisa terbuka dan kita tidak bisa transparan. Kunci untuk menjadi orang yang transparan dan terbuka adalah kita harus berintegritas. Ayat 10 dan 11 sudah kita baca sebelumnya, saya bacakan lagi. Dia berkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Kita lihat di sini baik Rut maupun Boas, kedua individu ini mereka punya integritas yang tinggi, mereka penuh kasih dan mereka penuh kesetiaan. Dan untuk menjadi orang yang transparan dan terbuka, kita juga harus menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Orang harus tahu kebaikan kita supaya kita bisa menjadi transparan dan terbuka. Boas memberkati Rut karena kebaikan Rut. Rut tidak perlu wajib membantu Naomi karena Naomi itu adalah mama mantu dari Rut, bukan mama kandungnya Rut. Rut tidak berkewajiban kepada Mahlon, dan Rut tidak berkewajiban kepada pria yang lebih tua, yaitu Boas. Tetapi kasih yang Rut punya itu menaklukkan segalanya. Kebaikan Rut itu menaklukkan segalanya. Maka dari itu, orang harus tahu kebaikan kita untuk kita dapat bertransparan dan terbuka. Poin selanjutnya untuk kita menjadi orang yang transparan dan terbuka adalah orang harus tahu karakter kita. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kita harus menjadi orang yang berintegritas, orang harus tahu kebaikan kita. Yang ketiga adalah orang harus tahu karakter kita. Bukan saja kebaikan kita, tetapi karakter kita. Boas mengatakan kepada Rut, kalau saya akan taat, saya akan lakukan apa yang saya akan lakukan. Dan kita lihat ayat 11. Boas juga katakan kalau Rut jangan takut, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Saya percaya karakter itu tidak datang dengan sekejap. Karakter itu tidak dapat dibuat dalam semalam. Untuk menjadi orang baik, kita tidak bisa tiba-tiba jadi orang baik. Ada banyak hal yang kita harus lakukan agar orang dapat berkata kepada kita orang itu baik. Jadi kalau di ayat ini Boas berkata bahwa Rut adalah seorang perempuan baik-baik, Rut telah menunjukkan kepada semua orang ketika dia bekerja di ladangnya Boas bahwa dia adalah orang yang baik. Makanya semua orang yang melihat Rut tahu dia adalah orang yang baik. Rut menunjukkan sikap Rut waktu Rut bekerja atau waktu orang berbicara kepada dia menunjukkan kepada orang-orang kalau dia itu baik. Makanya orang-orang tahu kalau karakter dia itu adalah baik. Bukan saja sekali atau 2 kali, tetapi secara terus menerus. Sampai semua orang, even sampai Boas juga bisa berkata kalau Rut itu perempuan baik. Karena itu coba kita pikirkan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Orang harus tahu karakter kita.
Kalau kita pikir-pikir, kalau misalnya sekarang saya pikir, kalau orang-orang ngomong tentang Ruth itu siapa? Ruth itu bagaimana? Apakah orang-orang itu akan tahu kalau saya ini baik? Orang-orang itu tahu kalau saya tidak bergosip? Orang-orang itu tahu kalau saya itu tulus? Atau orang-orang pikir saya itu sombong, saya itu tidak berintegritas, saya itu malas? Karena orang harus tahu karakter kita supaya kita dapat mengharapkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Karena Tuhan saja bilang, firman-Nya bilang, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang jahat dalam hidup kita, walaupun Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik buat kita, kita tidak bisa dapatkan itu karena bukan itu yang kita tabur. Tuhan sangat mau kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik yang Dia sudah sediakan. Tapi Tuhan juga mau untuk kita melakukan bagian kita, yaitu menanam hal-hal yang baik, terutama dalam karakter kita. Tuhan mau supaya orang-orang di sekitar kita melihat kita dan mereka tahu kalau kita itu orang yang baik, bukan orang yang sok-sok atau orang sombong atau orang yang baik cuman karena dia mau ini makanya dia baik. Tapi kita tahu kita baik karena kita sudah tahu karena Tuhan punya rencana yang baik, jadi kita juga harus berbuat baik. Karena itu karakter baik adalah karakter orang percaya. Prinsip ketiga dalam menggenapi hal-hal baik yang Tuhan telah persiapkan bagi kita adalah kita harus jujur dengan situasi kita. Mari kita lihat dalam Rut 3 ayat 12-13. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Sebelum kita baca ayat 12 dan 13 ini, tentunya kita sudah pikir bahwa kita sudah sampai di mana Boas tentunya akan menebus Rut. Karena Rut baik, Boas baik. Sampai di sini juga kita sudah mendengarkan ceritanya dan Boas akan menebus Rut dan itu sudah selesai. Tetapi tidak, ada potensi di mana Boas tidak bisa menebus Rut. Boas saja jujur dengan situasinya. Boas bilang, walau demikian masih ada orang yang lebih dekat daripadaku yang bisa menebus engkau. Bagaimana kita berhadapan dengan situasi kita? Apakah kita jujur? Apa kita memanipulasi keadaan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Tidak, saya harap tidak. Karena kita sudah mengikuti Tuhan sejauh ini. Marilah kita menataati Dia dan menunggu sampai akhir. Saya akan bersaksi tentang perjalanan saya selama di Perth. Selesai poin-poin yang akan saya bagikan ini. Bagaimana saya jujur dengan situasi saya. Bagaimana saya tidak memanipulasi situasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi saya tahu dan saya percaya karena Tuhan itu sudah punya rencana yang baik bagi kita semua. Tetapi kita juga harus bijaksana, kita juga harus jujur dalam mengambil keputusan. Untuk jujur dalam situasi kita, ada hal-hal yang dapat kita lakukan, yaitu untuk jujur kita harus akui masalah. Lihat di ayat 17, Boas dengan hormat dan jujur, dia mengakui masalahnya. Dia bilang ke Rut, ini masalahnya, ada orang yang lebih dekat daripadamu yang dapat menebus engkau. Boas tidak mengabaikan itu. Boas juga punya integritas yang tinggi. Dia bilang ke Rut, dan kalau dia mau menebus kamu, baiklah ia menebus engkau. Tetapi kalau dia tidak mau menebus engkau, saya akan menebus engkau. Dan
Poin yang berikutnya, untuk jujur dengan situasi kita harus akui posisi kita. Boas akui posisinya dan dia tahu semua itu ada di tangan Tuhan. Dan dia melakukan hal yang benar. Boas bisa saja langsung menebus Rut saat itu. Tetapi tidak, Boas melakukan hal yang benar. Dia bilang, tunggu sampai besok. Karena ada orang yang harus menebus kamu dahulu. Dan kalau dia tidak mau menebus, barulah saya menebus. Boas tahu posisi dia. Poin yang terakhir yang dapat saya bagikan untuk kita dapat berperan dalam mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan adalah berharap akan hasil yang baik. Mari kita baca bersama-sama dalam Rut 3 ayat 14 sampai 18. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini berikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Jadi Rut, Boas, dan Naomi telah melakukan semua yang mereka dapat lakukan. Dan di akhir pasal 3, Naomi mengatakan kepada Rut, kita cuma bisa diam, duduk. Karena semuanya itu ada di tangan Tuhan, dan lihat, Tuhan bisa bertindak, apa yang Tuhan bisa bertindak. Tanggapan saya dalam pasal ini untuk saya dapat bagikan kepada jemaat Tuhan adalah lanjutkan untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Rut menuruti tundukan pada apa yang diminta Boas, dan Boas berkomitmen kepada Rut dan Naomi. Yang kedua adalah andalkan Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Ia kehendaki. Kita lihat ayat 16, Naomi bertanya kepada Rut apa hasilnya. Dan ayat 17, Rut menceritakan seluruh kejadian apa yang sudah Boas bilang kepada Rut. Dan ayat 18, nasihat Naomi kepada Rut adalah duduklah dan tunggu. Itu di luar kendali kita. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Sekarang giliran Tuhan. Dan mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Karena Naomi dan Rut sudah melakukan hal yang benar, dan apa yang mereka sudah melakukan hal yang benar, dan mereka sudah melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, dan mereka tunggu dan mereka berharap kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan yang menepati janjinya. Dan kita lihat pada akhir cerita Rut, kalau keturunan Rut adalah keturunan yang melahirkan Yesus Kristus, juru selamat kita semua. Bayangkan kalau Rut tidak menerima Boas tidak menebus Rut, Tuhan Yesus tidak akan datang untuk menyelamati kita. William Carey, seorang misioneri hebat di dunia, dia saja bilang, berusahalah akan hal-hal besar untuk Tuhan dan harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan, pasti kita juga harus harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan, karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia tidak mau reputasinya hancur, karena kita ini anak-anaknya.
Rut mengajarkan kita kalau mencoba hal-hal besar dari Tuhan dan harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Saya ingin bercerita tentang kesaksian saya selama saya pindah ke Australia. Saya pindah ke Australia 2012 akhir saya datang untuk melihat, tetapi saya pulang kembali ke Indonesia, saya kembali lagi tahun 2013. Umur saya masih 18 tahun. So, sekitar 8 tahun lalu saya memutuskan untuk pindah ke Australia. Semua teman-teman saya itu sudah mulai kuliah. Dan saya waktu itu tidak tahu jurusan apa yang mau saya ambil. Saya masih bingung. Ada beberapa jurusan yang mau saya lakukan, tapi saya belum 100% percaya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk, baiklah, saya mengambil sekolah Alkitab selama 2 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 tahun di sekolah Alkitab. Saya dipercayakan untuk melayani, saya dipercayakan Tuhan untuk bekerja. Setelah 2 tahun terakhir Bible College, saya punya keinginan untuk menjadi guru itu sangat kuat, dan saya punya damai sejahtera dalam hati saya. Dan saat itu saya memutuskan, oke, baiklah, saya akan kuliah guru. Waktu saya mengambil form untuk mengisi semua persyaratan, ternyata untuk guru itu persyaratan bahasa Inggrisnya tuh sangat tinggi. Dan saya cuman bilang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya akan lakukan habis-habisan, tetapi saya percaya Tuhan itu sudah ada rencana yang baik bagi saya. Kalau misalnya Tuhan mau, ayo dong Tuhan, kayak lakukan sesuatu begitu. Karena saya juga tidak selesai SMA di Australia, jadi itu kalau mengambil guru itu lumayan susah, dari bachelor itu lumayan susah karena bahasa Inggrisnya tuh harus tinggi. Dan saya ngomong ke teman-teman sekolah Alkitab saya, kepada pastor saya, dan semua orang dekat saya tuh bilang, oke, kita akan berdoa buat kamu, tetapi kamu juga harus membuat dan mengikuti apa yang harus kamu lakukan. Kamu jangan berdoa saja, tetapi kamu tidak belajar, kamu tidak pergi mengikuti tes bahasa Inggris. Kamu harus lakukan semua yang kamu bisa lakukan, dan kita diam tenang dan kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Saya ingat waktu itu 2015 saya meregister buat tes bahasa Inggris. Semuanya full. Saya harus ke Bali. Jadi saya terbang ke Bali, saya ikut tes, ternyata saya tidak lulus. Cuma 6,5 dan saya butuh 7. Ada beberapa poin yang sudah 7, tetapi saya butuh seluruhnya 7. Saya agak sedikit menyesal, dan saya berpikir lagi, Tuhan, kenapa saya ngambil guru, kenapa saya tidak ambil yang lain saja, media atau hal yang lain saya mau. Kalau saya ambil itu, saya sudah mau wisuda, saya seperti teman-teman saya. Tetapi dalam hati saya masih saja bilang, tidak, kamu harus coba lebih keras lagi. Jadi saya kembali ke Australia, saya booking untuk tes lagi di bulan Januari. Dan itu tesnya tuh tes terakhir sebelum pendaftaran tutup. Dan orang uninya sudah bilang, kalau kamu tidak lulus, pendaftaran kita sudah tutup, kamu berarti harus ikut pendaftaran selanjutnya tuh di Juli. Berarti intinya tuh saya harus pulang lagi ke Indonesia. Terus kalau saya sudah lulus, baru lagi saya kembali bulan Juli untuk belajar. Terus saya dalam hati, aduh, ini gimana? Apakah saya ambil jurusan yang lain saja, biar udahlah, yang penting saya kuliah dan saya lulus. Seperti teman-teman saya juga sudah mau lulus. Kenapa saya udah 2 tahun, setelah 2 tahun saya masih sibuk urusin kuliah, tetapi belum saja lulus-lulus. Tapi dalam hati saya itu tetap harus coba. Jadi akhirnya saya ikut tes. Saya ingat 3 minggu tunggu, akhir Januari itu, Februari awal itu sudah mulai pelajaran. Jadi akhir Januari itu benar-benar saya lari buat ngecek pengumuman, ternyata saya lulus. Hari itu juga saya lari ke kampusnya, saya masukin semua berkas-berkas, dan ternyata masuk, lulus. Saya senang, puji Tuhan.
that's so great, saya bisa uni, saya kuliah. Waktu pertengahan 2018, pemerintah Australia mengeluarkan sebuah peraturan baru untuk seluruh kejurusan guru, kalau kita harus mengikuti tes dari pemerintah, tes matematika dan bahasa Inggris lagi. Waduh, saya bingung nih. Dan kalau misalnya tidak lulus, kita ada 3 attempt. Dan kalau tidak lulus, berarti sudah selesai lah. Saya cuma bisa wisuda dengan gelarnya sarjana art, tapi tidak bisa sarjana edukasi. Wah, saya sudah pikiran, karena tes bahasa Inggris itu lumayan susah yang dari pemerintah. Saya belajar. Saya ikut tes yang pertama, saya gagal. Ikut tes yang kedua juga matematika lulus, tapi bahasa Inggrisnya masih gagal. Dan terus akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak mau ikut tes lagi. Saya akan tunggu sampai saya semester terakhir untuk mengikuti tesnya, biar saya punya waktu yang cukup untuk melakukan untuk belajar dan untuk mengambil waktu tesnya. Waktu 2019 pemerintah mengeluarkan peraturan lagi, harus tes bahasa Inggris, harus tes matematika, dan waktu internship di waktu sudah tahun keempat dan harus internship, kita harus lakukan tes guru internship lagi. Jadi selama internship kita harus buat laporan setiap hari supaya kita memenuhi standar kelulusan. Dan itu tuh baru diterapkan tahun 2019 akhir. Jadi waktu saya mengikuti tesnya itu, saya angkatan yang kedua untuk mengikuti internship tes itu. Wah, jadi saya harus tes bahasa Inggris, saya harus ikut tes buat laporan selama saya internship. Wah, saya pikir, aduh Tuhan, apakah saya sampai di Bachelor of Art aja gitu loh. Saya ngomong ke papa mama saya, tapi mama papa saya tuh selalu percaya kepada saya, kamu bisa Ruth, kamu pintar, kamu berusaha lebih keras. Saya berusaha lebih keras, saya punya tujuan yang baik, saya mengakui setiap kali saya berdoa tuh saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Tuhan itu sanggup. Saya tidak sombong, saya bekerja, saya berdoa, dan hasilnya bulan lalu semua yang saya lakukan, saya lulus dengan nilai terbaik. Saya dikirimkan surat dari kampus saya, kalau mereka mengatakan kami sangat dengan senang hati, mereka mengucapkan selamat atas kelulusan saya dengan nilai terbaik, karena mereka bilang mereka tahu untuk lulus itu penuh dedikasi yang sangat tinggi, dan mereka berterima kasih karena saya mau mendedikasikan diri saya di uni untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena saya tahu kalau Tuhan sudah menyediakan, dan karena saya percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik bagi saya, dan kalau saya sudah berperan dengan baik, saya percaya saya akan mendapatkan itu, dan saya sudah mendapatkan itu. Karena itu pesan saya buat jemaat Victory Life hari ini, jangan menyerah. Kita harus lakukan kita harus melakukan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, percayalah, Tuhan itu adalah yang setia dan adil, dan Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, lakukan apa menjadi bagian kita, berharap kepada Dia, karena Dia Allah yang setia dan adil.